Halo semua, di video ini admin akan melanjutkan alur cerita kemarin, yang dimana Xiaoyan berhasil membangkitkan gurunya. Setelah membangkitkan gurunya, Xiaoyan pun kembali ke Black Corner, untuk menyiapkan pasukannya, karena dia akan menyerang Sekte Mystic Cloud. Kemudian cerita berpindah kepada Xiaoli, yang dimana Xiaoli sedang berbicara dengan 3 praktisi yang sebelumnya telah bergabung dengan gerbang Xiao. 3 praktisi dari Black Corner ini mereka sangat senang. Setelah mereka bergabung dengan gerbang Xiao, keuntungan mereka bahkan mencapai 3 kali lipat. Sungguh tidak terduga gerbang Xiao ternyata mampu mengendalikan kota Peng dengan efektif. Xiaoli pun mengatakan kita hanya beruntung karena banyaknya orang-orang yang masuk ke kota Feng ini membuat banyak transaksi. Inilah yang menjadi keuntungan bagi kita praktisi gerbang Xiao. Tidak lama setelah itu ketua Sekte Langit Gelap dia menatap 3 orang yang ada di belakang Xiaoli. Dia mengenali itu adalah 3 orang kembar bersaudara yang berada di tingkat doang. Mereka adalah 3 orang yang sudah terkenal di Black Corner ini, ditambah lagi dikatakan mereka telah bertarung dengan Master Gold dan Master Silver anak buah dari Han Peng. Tentu mereka 3 orang kembar yang kuat yang mampu bersaing dengan Master Gold dan Silver. Xiaoli, aku sangat kagum kepadamu, kamu mampu merekrut mereka. Bahkan mereka sebelumnya tidak ingin bergabung dengan praktisi manapun. Pasti akan membuat praktisi lain saat iri, jika mereka mengetahui 3 kembar saudara ini bergabung dengan gerbang Xiao. Namun Xiaoli menjelaskan mereka datang bukan sebagai pengikut, namun mereka datang sebagai tamu. 3 praktisi mereka sangat kaget, karena gerbang Xiao yang menghargai seseorang bahkan Xiaoli tidak memanggilnya bawahan. Cerita pun berpindah kepada ketua gerbang Luosa yang bernama Sumai. Dia pun mengatakan aku sudah 2 bulan lamanya tidak melihat ketua gerbang Xiao. Sekarang keuntungan gerbang Xiao semakin besar. Aku takut banyak praktisi-praktisi akan mengincar kota Feng ini. Xiaoli pun mengatakan bahwa ketua gerbang Xiao, Sang Metik Glory, sekarang sedang mencari bahan-bahan obat yang sangat langka di tengah hutan. Untuk memenuhi penjualan obat janda yang laku keras dari gerbang Xiao, aku akan memberitahu para ketua jika Xiaoyan telah kembali ke gerbang Xiao. Mereka berkata baiklah. Kemudian para ketua pun mengatakan penyerangan ke Sekte Mystic Cloud jika wanita elit Dojong itu tidak ikut bersama kita. Aku tidak yakin kita akan menang dalam pertarungan ini. Xiaoli pun mengetahui mengapa mereka berbicara seperti itu. Karena orang-orang dari Black Corner mereka pasti akan kabur ketika mereka menganggap pertempuran itu akan kalah. Namun di tengah-tengah pembicaraan itu, Xiaoyan pun muncul dan mengatakan para ketua tidak perlu khawatir tentang keberadaanku. Xiaoyan pun mengatakan sekarang gerbang Xiao telah untung besar, dan para ketua telah menerima hasilnya. Mungkin jika para ketua akan berkhianat pasti kalian semua akan menerima balasannya. Perkataan itu tentu saja membuat para ketua pun sangat ketakutan. Para ketua pun mengatakan tidak mungkin kami berkhianat setelah perjanjian yang telah kita buat. Jika kami berkhianat mungkin kami tidak akan memiliki harga diri lagi. Xiaoyan dia tersenyum dan kemudian mengatakan bahwa kita akan melakukan push rank ke Mystic Cloud dalam waktu 2 bulan lagi. Untuk itu Xiaoyan pun meminta mereka untuk segera mempersiapkan pasukannya untuk melakukan push rank bersama menuju Sekte Mystic Cloud. Xiaoyan berbincang cukup lama dengan 3 praktisi ini. Tidak lama setelah itu para ketua pun meminta izin mereka akan pergi, bahwa mereka akan kembali dan mempersiapkan pasukan untuk melakukan push rank. Akhirnya 3 praktisi yang telah bergabung dengan gerbang Xiao mereka pun kembali ke sekte mereka. Mereka pun harus mempersiapkan pasukan mereka dalam perang besar ini. Setelah itu Xiaoyan pun bertemu dengan Xiaoli. Xiaoyan bertanya bagaimanakah keadaan gerbang Xiao ketika dia ke hutan 2 bulan ini. Xiaoli dia menjawab bahwa gerbang Xiao dalam 2 bulan ini telah berkembang pesat. Tidak lama setelah itu Xiaoyan melihat 3 orang yang bersama Xiaoli. Xiaoyan bertanya siapakah mereka. Sebelum Xiaoli menjawab, 3 orang itu berkata, kami adalah 3 Yao bersaudara. Xiaoli pun menjelaskan secara singkat bahwa mereka bertiga telah berselisih dengan Master Gold dan Master Silver. Akibatnya mereka pun harus terus bersembunyi karena selalu diincar oleh Master Gold dan Master Silver. Setelah menjelaskan tersebut Xiaoyan menyadari bagaimanakah keadaan mereka. Xiaoyan pun mengatakan karena kalian telah bergabung dengan gerbang Xiao, maka kalian adalah bagian dari kami. Dengan seperti itu kalian tidak perlu takut dengan Master Gold dan Master Silver, karena mereka berdua tidak akan mampu berani melawan gerbang Xiao. Mendengar hal tersebut mereka sangat senang karena sekarang mereka memiliki keluarga gerbang Xiao.
dan salah satu orang yang lebih tua maju ke depan dan langsung memberi hormat kepada Xiaoyan. Dia mengatakan namanya Big Yao, dan ketua gerbang Xiao, bisa memanggil adiknya Yao kedua dan Yao ketiga. Sekarang mereka pun memberikan hormat kepada ketua gerbang Xiao yaitu Sang Metik Glory Xiaoyan. Mereka pun sangat senang sekarang mereka tidak akan lagi diincar oleh Master Gold dan Master Silver di bawah perlindungan gerbang Xiao. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada Xiaoli, bahwa dalam 2 bulan kita akan berangkat ke Jiama, untuk menyelesaikan masalah keluarga kita, namun sebelum itu aku akan kembali ke akademi terlebih dahulu. Xiaoli, aku harap kamu bisa menyiapkan gerbang Xiao dalam 2 bulan sebelum kita ke Jiama. Xiaoli berkata baiklah. Cerita berpindah kepada Xiaoyan, dia akan menuju pergi ke akademi terlebih dahulu. Setelah beberapa lama Xiaoyan yang dalam perjalanan, akhirnya Xiaoyan tiba di akademi dalam, dan setelah itu Xiaoyan langsung menemui ketua pertama. Singkat cerita, Xiaoyan telah menemui ketua pertama dengan Ratu Medusa. Ketua pertama dia sangat kaget, hampir terkena serang jantung. Itu semua diakibatkan Xiaoyan yang membawa Medusa masuk ke dalam akademi. Xiaoyan mengatakan kepada ketua pertama jangan khawatir, karena dia telah menyelesaikan masalahnya dengan Medusa dengan cara baik-baik. Ketua pertama jelas merasa takut dengan kemunculan Medusa ini karena ketua pertama mengetahui kekuatan Medusa sekarang telah meningkat. Mereka pun berbincang, sambil menghisap rokok Magnum. Sukian mengatakan kepada Xiaoyan apa yang akan dilakukan kamu selanjutnya. Xiaoyan mengatakan, aku akan pergi ke Jiama, waktu pembalasan telah tiba. Aku akan melakukan push rank ke Sekte Mystic Cloud, untuk membalas apa yang telah mereka lakukan kepada keluargaku. Aku akan pergi ke Jiama sekitar 2 bulan dari sekarang. Ketua pertama Sukian berkata, agar Xiaoyan selalu berhati-hati, karena kekuatan Sekte Mystic Cloud sangat besar. Xiaoyan dia terharu melihat ketua pertama peduli kepadanya dengan sangat tulus. Ketua pertama dia bertanya kepada Xiaoyan, Xiaoyan apakah ada yang aku bisa bantu? Xiaoyan terdiam, dan kemudian Xiaoyan berkata, ketua pertama, aku meminta tolong agar ketua pertama bisa menjaga gerbang Xiao di Black Corner, karena aku dan para anggota gerbang Xiao mungkin akan pergi cukup lama, dan tidak tahu kapan bisa kembali. Ketua pertama aku meminta tolong, aku harap ketua pertama bisa menjaga gerbang Xiao selagi aku tidak ada. Mungkin nanti banyak praktisi yang mencoba menghancurkan gerbang Xiao selagi aku tidak ada. Sukian dia menjawab, baiklah aku akan menjaga gerbang Xiao selagi kamu tidak ada. Setelah itu Xiaoyan berpamitan dengan ketua pertama. Setelah itu Xiaoyan sekarang menuju gerbang Pan. Singkat cerita Xiaoyan tiba di gerbang Pan. Xiaoyan mengumumkan kepada Hujiah dan Wuau, bahwa dia akan pergi dari akademi dalam. Xiaoyan berkata bahwa dia akan pergi ke Jiama, untuk menuntaskan masalah keluarga. Aku tidak tahu akan kembali ke sini kapan. Aku harap kalian bisa menjaga gerbang Pan. Mereka yang hadir yang mendengar perkataan ketua gerbang Pan dia akan pergi ke Jiama untuk melakukan perang besar ke Sekte Mystic Cloud. Tentu saja semua orang pun yang berada di situ dia ingin ikut bersama ketua mereka. Xiaoyan dia terharu kepada mereka yang setia kawan. Namun Xiaoyan dia mengatakan ini akan menjadi sangat berbahaya, karena melawan Sekte Mystic Cloud memiliki orang-orang kuat. Sekte Mystic Cloud bukan sekte yang kecil. Namun tidak lama setelah itu Linian orang kuat dari Jawa yang mendengar hal tersebut, dia pun langsung menghampiri Xiaoyan, dan mengatakan bahwa aku akan ikut bersama kamu. Aku telah membuat kesepakatan denganmu, bahwa aku akan ikut berpetualang bersama. Terlebih lagi di akademi ini tidak ada yang membuat aku lebih berkembang. Akan lebih baik aku akan ikut pergi ke Jiama, untuk melakukan push rank ke Sekte Mystic Cloud. Di sisi lain Xian pun dia sangat marah kepada Xiaoyan, dan mengatakan Xiaoyan aku akan ikut bersamamu. Jika di akademi ini tidak ada kamu siapa yang akan memurnikan pil untukku? Ditambah lagi kamu telah berjanji akan membuatkan pil body transformasi tubuh. Xiaoyan menyadari kekuatan besar yang dimiliki Jian, tentu ini akan menjadi bantuan bagi pasukannya. Karena Jian adalah salah satu orang kuat yang ada di akademi ini, Xiaoyan mengizinkan Jian untuk ikut dalam perang besar ini. Kemudian Xiaoyan pun mengatakan kepada para murid gerbang Pan, pasti kalian sudah tahu bahwa aku telah mendirikan praktisi gerbang Xiao di Black Corner. Mereka pun mengangguk, dan Xiaoyan mengatakan kepada Wuao dan Huajiah untuk mengajak para murid gerbang Pan telah lulus untuk bergabung ke praktisi gerbang Xiao. Xiaoyan tahu para murid gerbang Pan adalah para murid yang sangat kuat, tentu ini menjadi keuntungan bagi gerbang Xiao.
jika para murid gerbang Pan bergabung. Xiaoyan berkata, namun ini tergantung dengan kalian semua. Ini tidak ada paksaan, jika kalian tidak mau kalian boleh menolak bergabung dengan gerbang Xiao. Jadi tidak ada masalah jika kalian tidak ingin bergabung dengan gerbang Xiao. Wu pun mengatakan, bukankah praktisi dari Black Corner selalu memiliki bentrokan dengan akademi? Aku tidak yakin para murid akan mau bergabung dengan gerbang Xiao. Xiaoyan pun mengatakan itu memang benar, namun praktisi ini aku bentuk, agar tidak ada lagi bentrokan antara akademik dan Black Corner. Mungkin di masa depan aku harap aku bisa menyelesaikan bentrokan antara dua kelompok ini. Dengan para murid akademi masuk kepada gerbang Xiao membuat praktisi gerbang Xiao semakin kuat. Dan dengan begitu tidak mungkin praktisi gerbang Xiao akan menyerang akademi. Dan jika ada praktisi lain dari Black Corner mencoba menyerang akademi, tentu saja itu akan bisa dengan mudah dibasmi oleh gerbang Xiao. Wu dan Hujia pun mengatakan, baiklah, semua keputusan berada di ketua gerbang Pan. Jika kamu telah memutuskan, maka kami akan memberitahu semua murid akademi tentang berita ini. Kemudian Xiaoyan pun tersenyum dan mengatakan, Wu dan Hujia, mungkin aku akan cukup lama kembali ke gerbang Xiao. Aku harap kamu bisa datang ke sana untuk mengurus gerbang Xiao selagi aku tidak ada. Nanti kamu bisa melihat bagaimanakah suasana dari gerbang Xiao. Wu mengatakan, baiklah, nanti aku akan datang ke gerbang Xiao ketika kami telah berada di tingkat doang. Setelah berpincangan itu Xiaoyan pun dia membuat sebuah pil. Di tengah-tengah para murid akademi, Xiaoyan akan membagikan pil kepada murid gerbang Pan. Ini sebagai rasa terima kasih Xiaoyan kepada para murid gerbang Pan selalu membantunya. Tidak lama setelah itu, Xiaoyan pun berhasil membagikan setiap murid pil, yang membuat semua para murid gerbang Pan dia pun sangat bahagia. Dia mendapatkan pil dari Xiaoyan. Tidak lama setelah itu muncul Lin Yan yang langsung membawa Xiaoyan ke suatu tempat. Tanpa terduga Lin Yan mengajak Xiaoyan ke arena pertempuran. Setelah Xiaoyan tiba di arena pertempuran, Xiaoyan sangat terkejut, ternyata sudah banyak orang di arena pertempuran. Xiaoyan menganggap Lin Yan mencoba menantangnya untuk bertarung di arena. Lin Yan tersenyum, dia berkata, bukan aku yang ingin menantang kamu. Tidak lama setelah itu muncul dua sosok ke arena pertempuran yang tidak lain itu adalah Lin Suya dan Liu Qing. Xiaoyan pun bertanya mengapa mereka berdua ada di sana. Lin Yan pun menjelaskan bahwa aku tadi berbicara dengan Lin Suya dan Liu Qing. Aku pun mengatakan semuanya tentang permasalahan kamu dengan Sekte Mystic Cloud. Aku tidak mengajak mereka, namun mereka ingin ikut. Karena mereka berdua menganggap tidak ada lagi yang mereka lakukan di akademi agar mereka lebih berkembang. Kemudian Lin Suya pun mendekat kepada Xiaoyan. Aku tahu jika aku ikut dan akan berhadapan dengan Sekte Mystic Cloud pasti ini akan sangat bahaya, namun resiko ini setimpal jika aku lebih berkembang. Liu Qing berkata, Xiaoyan, aku akan ikut jika kamu mengalahkan kami berdua. Setelah itu kamu Xiaoyan bisa memutuskan kami layak ikut atau tidak. Di saat bersamaan dari belakang suara bergema, Xiaoyan, memang seharusnya kamu mengalahkan mereka berdua dari dulu. Yang tidak lain itu, Wu Hao, Hua Jia, dan yang lain. Xiaoyan pun hanya tersenyum melihat mereka berkumpul bersama. Akhirnya pertarungan Xiaoyan melawan Liu Qing dan Lin Suya pun dimulai.